Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan melihat apa saja isu dan problem yang dialami oleh perusahaan-perusahaan dalam menerapkan sales management. Isu atau problem yang dialami oleh perusahaan-perusahaan dalam menerapkan corporate sales engine lebih sering diakibatkan oleh sales engine yang tidak lengkap atau banyak komponen yang missing. Kalau dilihat di sini sebagai contoh, hanya ada dua komponen saja, yaitu komponen sales people dan komponen sales target. Tidak ada komponen lainnya. Padahal waktu kita lihat sales engine di episode sebelumnya, komponennya cukup banyak kan? Tapi di sini hanya ada dua saja, tidak ada yang lainnya. Nah, antara sales people dan sales numbers ada black box di tengah. Makanya kita sebut juga ini sebagai the black box sales management style. Jadi, bagaimana cara sales people atau step-step apa yang dia lakukan untuk mencapai targetnya, kita tidak tahu. Karena itu di dalam black box. Lalu, apa yang dia lakukan di lapangan, kita juga nggak tahu. Bagaimana cara dia meng-engage klien, kita juga nggak tahu. Dan bahkan kita tidak tahu kondisi clients atau apa yang terjadi pada clients yang mereka sedang engage. Nah, tentu Anda bertanya, kalau ini menarik, maksudnya cukup banyak problem, mengapa management style ini cukup populer pada perusahaan? Tentu ada plus minusnya. Kita akan lihat plus minusnya dari tiga sisi, yaitu the good, the bad, and the ugly. Selain itu juga kita akan lihat dampak dari black box style ini pada rekrutmen fresh graduate. Kita akan lihat di akhir slide. The good side dari black box management style ini adalah it's easy and simple to implement. Disebut simple karena memang simple. Mereka tinggal hire sales people, lalu masing-masing dikasih sales target, kemudian dilepas ke lapangan untuk engage klien. Lalu mereka tinggal tunggu para sales untuk balik ke kantor melakukan setoran hasilnya. Makanya sering pula disebut sebagai sistem setoran. Selain itu, managing the sales team-nya pun menjadi mudah. Well, memang mudah karena sebenarnya yang di-manage adalah setorannya. Lalu, apa yang ada di kepala dari masing-masing ketiga stakeholders? Untuk kelompok pertama, yaitu para account managers dan sales managers, mereka lebih banyak wishful thinking. Maksudnya, ketika ditanya misalnya, apakah deal ini bisa closing next month? Seringkali jawabannya adalah mudah-mudahan bisa. Semoga bisa. Kalau Anda lihat, tidak ada yang konkret di sini, semuanya fake jawabannya. Lalu mode-nya adalah best effort basis. Maksudnya, misalnya ketika ditanya step-step apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai sales target, jawabannya seringkali we will do our best. Kita akan lakukan yang terbaik. Kalau dilihat, sama saja. Basically, vague jawabannya. Tidak ada yang konkret di sini. Lalu, stakeholder yang ketiga, top management. Apa yang mereka pikirkan? Sebenarnya mereka sangat khawatir. Karena mereka tidak punya informasi yang akurat dan reliable untuk melihat apakah sebenarnya perusahaan bisa mencapai sales target pada akhir tahun. Jadi kalau dilihat, black box management style ini sebenarnya dianggap good hanya oleh kelompok account managers dan sales managernya saja. The bad side dari black box management style cukup jelas.
Karena di tengah ada black box, banyak hal yang tidak diketahui. Misalkan, kalau misalkan sales team berhasil closing banyak deals, nggak tahu kenapa. Jadi untuk repeat sukses juga nggak tahu gimana caranya. Sebaliknya, jika misalkan ternyata banyak kalah, misalkan sukses rate-nya cuma 10%, bagaimana memperbaikinya juga nggak tahu. Karena nggak tahu apa yang terjadi. Di tengah tetap berupa black box. Nah, ini menyebabkan banyak hal. Salah satunya adalah kita nggak tahu mana sales people yang bagus, mana yang enggak. Karena kita nggak tahu cara kerja mereka bagaimana. Sehingga reward dan penalty menjadi tidak akurat juga. Mungkin yang di reward adalah sales people yang salah. Atau sebaliknya, yang di penalize adalah the wrong person. Nah, ujungnya adalah sulit sekali membentuk sales team yang strong. Setelah ini kita akan lihat contoh misperception yang cukup common. Account managers yang dianggap sebagai star performers adalah mereka yang berhasil achieve the quota. Tentu everybody is happy. Tapi yang kita tidak ketahui adalah bagaimana cara dia mencapai kuota tersebut. Mungkin saja keberhasilannya itu disebabkan hanya oleh faktor keberuntungannya saja. Sebagai contoh, mungkin karena deal-deal yang dia garap masuk dalam kategori low hanging fruits atau bahkan falling fruits. Low hanging fruits dan falling fruits adalah perumpamaan di dalam dunia sales. Low hanging fruits adalah deals-deals yang mudah didapat, mudah dimenangkan, tanpa perlu keluar usaha yang besar. Sedangkan falling fruits lebih hebat lagi. Itu adalah deals-deals yang justru menunggu Anda untuk Anda petik. Nah, lalu tentu Anda bertanya, apakah ada low hanging fruits dan falling fruits? Jawabannya ada, yaitu produk-produk yang sangat laku atau sangat dibutuhkan oleh clients. Selain falling fruits dan low hanging fruits, mungkin account manager ini mempunyai keberuntungan yang lain. Misalkan saja, kompetisinya kebetulan sangat sedikit atau sangat mudah. Atau kebetulan banget clients yang di-engage-nya adalah klien-klien yang gampang. Nah, the bad side dari black box management style ini adalah kita tidak bisa tahu faktor-faktor apakah yang menyebabkan account manager ini bisa achieve the quota. Apakah karena usahanya yang hebat atau karena faktor-faktor keberuntungannya ini. Di lain sisi, account managers yang tidak achieve quota selalu disebut sebagai non-performer. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu kenapa dia tidak berhasil mencapai kuotanya. Apakah karena dia malas? Karena dia kurang pandai dalam meng-engage clients? Atau karena faktor lain? Kita juga nggak tahu. Mungkin saja dia disebabkan oleh faktor ketidakberuntungannya. Misalkan, deals atau clients yang dia pegang adalah masih mentah atau disebut raw opportunities. Deals yang mentah adalah deals yang masih jauh untuk di closing, termasuk deals yang juga sulit untuk dipetik. Dalam hal ini perumpamanya adalah pohon mangga di mana buahnya kebanyakan masih mentah dan berada jauh tinggi di atas, sehingga untuk metiknya pun sulit dan perlu usaha yang lebih besar. Selain deal yang mentah, mungkin ada faktor ketidakberuntungan yang lain. Misalkan, kebetulan deals yang dia sedang kerjakan, semua kompetisinya very tough. Atau
klien-klien yang dia engage, semuanya masuk dalam kategori atau tipe klien yang sulit. Yang saya mau highlight di sini, mungkin saja sebenarnya account manager ini adalah account manager yang bagus, yang handal, yang capable, yang punya potensi. Tapi dia dianggap non-performer karena faktor ketidakberuntungan ini sehingga dia tidak berhasil achieve the quota. Jadi, the bad side dari black box management style dalam hal ini adalah ada kemungkinan kita mempenalize atau mempunish orang yang salah. Karena yang di measure hanya berhasil atau tidaknya dalam achieving the quota, account manager yang bagus ini dianggap sebagai non-performer. Nah, tentu bagi account manager yang bagus ini menjadi gampang frustasi. The ugly side dari black box management style adalah everything comes as a surprise. Misalnya sebagai contoh, ada deals yang sudah lama kita lihat sebagai milik kita. Kita sudah merasa sangat kuat untuk deal ini. Mendadak kalah. Atau sebaliknya, ada deals yang selama ini dilihat sulit untuk kita dapat. Ternyata mendadak bisa menang. Nah, yang satu bad surprise, yang satu nice surprise. Tapi dua-duanya tetap is a surprise. Nah, dari tim sales tidak ada penjelasan yang clear di sini. Kenapa kita bisa menang atau kenapa kita bisa kalah. Mungkin saja jawaban mereka adalah, kita kalah di sini karena mendadak ada kompetitor yang berani banting harga. Jadi, walaupun kita sudah sangat kuat untuk deal ini, solusi kita sudah sangat paling bagus untuk deal ini, kita kalah karena ada banting harga. Atau mereka bisa bilang, deal ini sebenarnya harga kita sudah sangat bagus dibanding yang lain. Tapi kita kalah karena kliennya lebih prefer kompetitor tersebut dibanding kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat, tidak ada penjelasan yang clear atau yang jelas atau yang konkret di sini. Semuanya adalah excuses atau alasan yang dicari-cari untuk menjelaskan kenapa kita kalah, kenapa kita menang. Nah, jadi sebenarnya kenapa everything comes as a surprise? Basically, ini semua disebabkan karena kita nggak tahu apa-apa. Makanya semuanya datang sebagai surprise. Inilah the ugly side dari black box management style. Problem lain dari black box management style adalah menimbulkan stigma bahwa salespeople are born. Nah, ini membuat khawatir para fresh graduate untuk memulai karir sebagai sales. Jadi kalau Anda perhatikan, agak sulit merekrut fresh graduate untuk memulai karir sebagai sales. Black box tersebut juga menciptakan persepsi bahwa sales itu mostly adalah art, sesuatu yang agak sulit dipelajari. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran bagi fresh graduate yang mau memulai karirnya sebagai sales. Dengan adanya persepsi bahwa sales is mostly art, ada hal yang menarik. Salesman yang successful gampang atau mudah untuk didescribe. Misalkan, dia sukses karena dia berhasil achieve quota selama 5 tahun berturut-turut. Atau dia sukses karena closing banyak deals. Atau dia sukses karena banyak sekali clients yang dia garap. Nah, tapi ketika seorang fresh graduate menanyakan, saya juga ingin sukses seperti dia, apa step-step yang harus saya lakukan dan bagaimana? Nah, dalam hal ini,
Sulit sekali menjawabnya. Tidak ada jawaban yang konkret. Ini disebabkan karena persepsi bahwa sales itu adalah mostly art dengan adanya black box tadi. Nah, bagi fresh graduate, ini tentu meresahkan. Karena dengan demikian, karir menjadi tidak jelas. Coba Anda bayangkan, ketika fresh graduate memulai karir sebagai sales, dia tidak bisa melihat step-step yang harus ia lakukan untuk naik jenjang karirnya. Selain itu, fresh graduate juga khawatir dengan kuota yang diberikan. Kenapa? Karena kalau dengan black box tadi, fresh graduate ini setelah di-hire lalu dikasih kuota, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkan kuota itu. Tidak ada penjelasan yang konkret mengenai step-step yang harus dia lakukan. Ini juga tentu sangat meresahkan. Yang terakhir adalah persepsi bahwa untuk menjadi seorang sales yang sukses perlu pengalaman yang panjang atau tenure. Itu merupakan satu kewajiban. Ini juga persepsi bagi fresh graduate. Kalau dilihat, semua ini disebabkan oleh black box management style. Sebagai kesimpulan, the black box sales management style mempunyai banyak kelemahan karena hanya menggunakan dua komponen saja, yaitu sales people dan sales target. Padahal, kalau kita lihat sales engine yang lengkap di episode sebelumnya, komponennya cukup banyak, bukan hanya dua ini saja. Tapi kalau begitu, mengapa black box sales management style cukup populer di banyak perusahaan? Well, sebabnya karena menurut para account managers dan para sales manager lebih simple dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Di episode berikutnya, kita akan mulai membahas lebih lengkap tentang sales engine dari corporate sales management. Kita akan mulai dengan komponen pertama, yaitu hiring. See you next time.